Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham. Yang pertama ada DMMX dan yang kedua ada BRMS. Kenapa saya memilih dua ini? Menurut saya secara chart oke, seperti itu, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi sekali lagi disclaimer on ya. Sebelum kita masuk ke analisa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita masuk ke analisa saham yang pertama, yaitu DMMX atau Digital Media Tama Maxima Tbk. Untuk DMMX sendiri tanggal 18 November 2021 atau hari ini mengalami koreksi sebesar 1,07% ke level 2770 atau turun 30 poin. Untuk garis EMA 150-nya ada di sekitar 2620 atau kita bisa bulatkan di sekitar 2600. Sedangkan untuk MA 150-nya berada di sekitar 2170. Untuk garis MA CD-nya mulai mengarah ke atas yang mengindikasikan mulai tekanan jualnya berkurang, mulai spekulasi buy ya. Seperti itu, tekanan belinya mulai ada. Oke, kita coba lihat untuk broker summary-nya. DMMX. Kita lihat 3 hari terakhir tanggal 16 sampai dengan 18 value-nya net. Kita coba lihat. Ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh CS, RX, Aset, YU, NI di sekitar 2700 hingga 2800. Sedangkan yang jual ada BK, YP, CC, DR, IF. Seperti itu. Kalau kita lihat di sekitar 2700 sampai 2800 berarti di sekitar sini ya, 2700 sampai 2800 berarti cenderungnya masih belum profit ya, atau masih kurang lebih BIP. Seperti itu. Jadi masih ada potensi saham DMMX ini melanjutkan kenaikannya atau break dari resistennya di sekitar 2800. Apabila resisten 2800 berhasil terbreak atau break dari resisten 2800, maka ada potensi saham DMMX ini melanjutkan kenaikannya ke resisten berikutnya atau level psikologisnya di sekitar 3000. Tetapi apabila saham DMMX ini gagal break dari resisten 2800-nya, mungkin akan retest dulu ke support resisten yang sebelumnya resisten sekarang menjadi supportnya di sekitar 2600. Kebetulan berdekatan atau bisa kita asumsikan sama dengan EMA 50-nya di sekitar 2600. Seperti itu untuk saham DMMX. Jadi buat teman-teman yang sudah punya saham DMMX ini di daerah bawah, mungkin di under 1000 atau under 2000 lah, itu bisa hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50-nya. Atau buat teman-teman yang baru entry di sekitar 2300 sampai dengan 2400, pertimbangkan untuk take profit apabila saham DMMX ini gagal break dari resisten 2800-nya. Atau kalau misalnya mau untuk jangka panjang, sama selama masih bertahan di atas EMA 50-nya, hold saja saham ini. Dan buat teman-teman yang belum punya saham DMMX ini, bisa spekulasi antri untuk buy di sekitar supportnya 2600 seperti itu. Jadi siapa tahu ketika ini kan sudah naik cukup tinggi, mungkin akan retest dulu ke supportnya di sekitar 2600 sebelum melanjutkan kenaikan. Atau kalau misalnya tekanan akumulasinya masih cukup tinggi, jadi bisa break dari resisten 2800, bisa spekulasi buy di sekitar 2800 ke atas untuk taking profit atau TP target resistennya di sekitar 3000. Itu untuk saham DMMX. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu BRMS.
BRMS atau Bumi Resort. Untuk BRMS sendiri kenapa menarik? Karena kalau kita lihat chartnya sebelumnya kan cenderung downtrend ya, kemudian mulai sideways, dan kita kalau kita tarik trend line-nya, kalau kita tarik dari sini, dia tidak membentuk low baru ya. Memang cenderungnya kayak sideways, tetapi dia tidak membentuk low baru, menandakan masih ada indikasi saham BRMS ini cenderungnya masih uptrend, seperti itu. Untuk tanggal 18 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,81% ke level 109. Tetapi kalau kita lihat level tertingginya ada di 114. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini memang ada resisten minornya ya. Resisten minor di 109 dan resisten mayornya atau yang cukup kuat itu di sekitar 113. Karena kita lihat beberapa kali gagal break ya. Jadi gagal break, kemudian fast break turun kembali di bawah 113 seperti itu. 50 maupun 150-nya mengarah ke atas, MACD mulai mengarah ke atas, volume juga ada tadi ya, dan mengindikasikan saham ini masih berpotensi seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya saham ini, karena kenaikannya sudah cukup, kalau kita roundingkan dari sini ya, supportnya di sekitar 94, sudah naik cukup tinggi, sebaiknya tunggu saja di daerah supportnya, mungkin di sekitar 100, 101 seperti itu. Atau buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah sekitar 86 atau 90-an, bisa pertimbangkan take profit apabila saham BRMS ini gagal break dari resisten 113-nya. Seperti itu. Broker summary-nya BRMS. BRMS tanggal 16. Oke. Kita coba lihat, ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh MG, YJ, ZP, YB, AK yang jual CC, SQ, RX, AT, EP. Kalau kita lihat harga rata-ratanya di sekitar 107 sampai dengan 110 ya. 107, 107 berarti sudah floating profit ya, atau mungkin BEP. Jadi masih ada potensi, jika akumulasinya berlanjut, ada potensi untuk retest kembali ke resistennya 113. Seperti itu untuk analisa saham BRMS. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.